Assalamualaikum soleh-soleha. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu aktif dan semangat belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak ibu, Bu Yanti memiliki seorang teman nih yang bernama Maryam yang akan berulang tahun di minggu depan. Rencana Bu Yanti akan memberikan dia kado ulang tahun berupa baju busana muslim. Namun Bu Yanti akan menjahit sendiri baju tersebut sesuai dengan model baju seperti ini. Sebelum Bu Yanti menjahit baju, langkah awal yang harus Bu Yanti lakukan adalah, ada yang tahu? Ya, benar sekali, yaitu mengukur ukuran badan teman Bu Yanti. Kira-kira alat ukur apa ya yang bisa kita gunakan? Iya, tepat sekali. Anak-anak ibu hebat, yaitu alat ukur panjang. Sekarang perhatikan macam-macam alat ukur berikut ini. Kira-kira alat ukur yang mana ya yang lebih tepat kita gunakan untuk mengukur ukuran badan seseorang? Iya, benar sekali, yaitu meteran pita. Meteran pita adalah salah satu alat ukur yang berfungsi untuk mengukur panjang suatu benda. Alat ini digunakan untuk pengukuran pada orang yang hendak membuat busana. Selain meteran pita, juga ada meteran roll kecil dan meteran roll besar. Meteran roll kecil terbuat dari bahan plat besi tipis, sedangkan meteran roll besar terbuat dari bahan pita plastik. Meteran ini bisa digulung dan mudah dibawa kemana-mana. Fungsi utama meteran ini adalah sebagai alat ukur tanah, bangunan, dan lebar jalan. Selain meteran pita dan meteran roll kecil dan roll besar, alat ukur panjang juga ada yang lain, yaitu jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang memiliki tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik. Alat ini biasanya dipakai untuk mengukur diameter benda kecil pada proses perancangan, pembuatan, hingga pengecekan akhir suatu produk. Selain itu, juga ada micrometerscope. Micrometerscope merupakan alat ukur panjang yang memiliki tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik, lebih daripada jangka sorong. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan serta diameter dari benda-benda kecil, seperti ketebalan kertas dan diameter kawat. Selain itu, juga ada penggaris ataupun mistar yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, terlebihnya ketika sedang belajar. Penggaris merupakan alat ukur panjang, umumnya terbuat dari bahan kayu, plastik, besi, dan kertas. Fungsi utama penggaris adalah sebagai alat ukur panjang dan alat bantu untuk menggambar garis lurus ataupun melengkung. Tahukah anak-anak ibu, satuan panjang yang digunakan penggaris pada umumnya adalah sentimeter. Nah, sekarang perhatikan cara mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris. Yang pertama, sejajarkan benda yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Yang kedua, pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan bilangan 0 pada penggaris. Yang ketiga, perhatikan ujung lainnya pada benda. Bilangan yang sejajar dengan ujung benda
merupakan panjang benda tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Panjang pensil di atas adalah berapa ya? Ya, benar sekali, 16 cm. Kadangkala pengukuran panjang yang kita lakukan tidak tepat menunjukkan pada bilangan tertentu. Oleh karena itu, kita dapat melakukan pembulatan pengukuran panjang ke satuan sentimeter terdekat. Perhatikan lagi contoh berikut ini. Sebelum kita mengukur panjangnya krayon yang sudah kita letakkan di atas penggaris, perlu kita ketahui bahwa aturan pembulatan hasil pengukuran panjang sama dengan aturan pembulatan bilangan. Cobalah anak-anak ibu ingat kembali aturan pembulatan bilangan yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi, berapa ya panjangnya krayon? Perhatikan di ujung mata krayon. Dia mendekati ke bilangan berapa? Ternyata mendekati ke bilangan 10 cm. Karena ujung krayon lebih dekat ke bilangan 10 daripada ke bilangan 9, maka panjang krayon adalah 10 cm. Bagaimana anak-anak hebat? Apakah sudah dapat dipahami mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang? Jika sudah dapat dipahami, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu pembulatan hasil pengukuran berat. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat disebut timbangan. Alat ukur berat atau timbangan yaitu alat untuk mengukur nilai berat suatu benda sehingga kita bisa membandingkan berat suatu benda dengan benda yang lain. Ada berbagai jenis timbangan. Setiap jenis timbangan memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, ada timbangan badan. Timbangan badan digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Yang kedua, ada timbangan neraca. Timbangan ini digunakan untuk menimbang emas. Yang ketiga, yaitu ada timbangan digital. Timbangan ini banyak digunakan di supermarket, misalnya untuk menimbang buah-buahan. Yang keempat, ada timbangan gantung. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang sekarung beras, pupuk, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada timbangan duduk. Timbangan ini biasanya digunakan oleh para pedagang untuk mengukur berat gula, beras, terigu, bawang, dan lain sebagainya. Pembulatan hasil pengukuran berat sama halnya dengan pengukuran panjang. Ketika melakukan pengukuran berat, kadangkala hasilnya tidak tepat menunjukkan pada bilangan tertentu. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pembulatan bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Kita akan menimbang 3 buah apel. Kira-kira berapa ya berat buah apel tersebut? Jadi, berat 3 apel kira-kira ada 1 kg karena jarum timbangannya lebih dekat ke bilangan 1. Nah, bagaimana? Sudah dapat dipahami? Jika belum, kita perhatikan contoh yang kedua. Nah, di sini kita akan menimbang beberapa buah jeruk. Kira-kira berapa kilogram ya buah jeruk tersebut? Jadi, berat jeruk kira-kira 3 kg karena jarum timbangan lebih dekat ke bilangan 3 daripada ke bilangan 4. Jadi, dapat kita simpulkan adalah berat buah jeruk adalah 3 kg. Bagaimana anak-anak hebat? Sudah dapat dipahami? Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembulatan hasil pengukuran berat dan pengukuran panjang dapat dilakukan dengan mudah karena sama halnya dengan pembulatan bilangan. Maka dari itu, ketika mengukur suatu benda, baik itu panjang maupun berat, maka harus dilihat dengan teliti sesuai dengan ukuran dan panjang ataupun berat benda tersebut. Dalam surah Al-Qamar ayat 49, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." Jadi, segala sesuatu yang telah Allah ciptakan sesuai dengan ukurannya dengan serapi-rapinya.
Cukup sekian materi kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.